Ya, Federasi Belanda sepertinya penasaran dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Bagaimana tidak, 14 pemain keturunan hampir semuanya berasal dari Belanda. Itulah yang membuat timnas Belanda ingin mengetes kekuatan skuad Garuda. Apalagi pasukan Indonesia ada mantan ex-timnas Belanda seperti Tom Haye, Sandy Wall, hingga Justin Hubner. Ya, laga uji coba ini juga akan menjadi pembuktian bagi para keturunan Belanda Indonesia, di mana pelatih Belanda Ronald Koeman tidak memanggil mereka ke skuad Belanda. Hingga akhirnya, Tom Haye dan kawan-kawan akan membuktikan kualitas mereka dengan membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ya, laga uji coba ini memang akan terjadi. Terlihat PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda sepakat menjalin kerjasama. Nantinya, ada beberapa aspek yang disepakati oleh kedua belah pihak, terutama terkait sepak bola. Hal ini tentu jadi kabar baik karena skuad timnas Indonesia dalam perkembangan yang positif sejauh ini. Salah satu yang menjadi agenda adalah rencana menghadirkan timnas Belanda untuk melawan timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa dia sudah bertemu langsung dengan petinggi Federasi Belanda, Dies de Jong. Mereka membicarakan terkait kerjasama antara kedua federasi di masa depan. Diharapkan hal ini jadi momentum untuk membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Bertemu Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNPB, Dies de Jong, kami berdiskusi tentang rencana kerjasama beberapa program antara PSSI dan KNPB, tulis Erick Thohir dilansir dari laman Instagram pribadinya. Ya, pada pertemuan ini yang di bawah utama adalah agar pembinaan sepak bola kedua belah pihak bisa terjalin. Apalagi sepak bola Indonesia butuh peningkatan agar pemain-pemain muda bisa mendapatkan tempat. Erick juga memberikan sinyal bahwa timnas Belanda akan coba didatangkan di FIFA Matchday mendatang. Mereka akan menjadi lawan uji coba timnas Indonesia. Selain itu, ada agenda uji coba timnas wanita dan timnas kelompok umur dari kedua tim. Kami sepakat mengagendakan kedatangan timnas Belanda, mulai dari senior, junior, hingga timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun, ujar Erick Thohir. Ya, tentu kabar baik ini disambut jutaan supporter Indonesia di tanah air. Bahkan mereka menyebut timnas pusat dan cabang akan collab bareng. Tentu ini sangat menarik, di mana timnas Belanda sendiri saat ini memakai keturunan Indonesia dan Indonesia memakai keturunan Belanda. Hey Oranje fans, erg blij om mijn eerste goal voor het Nederlands elftal te maken. Hopelijk op naar meer en bedankt voor jullie support. Ciao ciao. Harga tiket Indonesia versus Irak naik pesat, supporter Indonesia protes. Ya, PSSI sudah merilis harga tiket timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina pada pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun harga tiket yang dijual PSSI naik dari edisi sebelumnya. Saat timnas Indonesia melawan Vietnam pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret lalu, harga tiket cukup masuk akal dan sangat ramah di kantong para supporter Garuda. PSSI menjual harga tiket termurah 100.000 dan termahal 750.000. Namun kini, jelang pertandingan melawan Irak dan Filipina, harga tiket termurah dijual 250.000 hingga termahal 1.250.000. PSSI juga menjual harga tiket terusan untuk menyaksikan dua pertandingan itu dengan tarif lebih murah mulai dari 450.000 sampai 2.250.000. Ia jelas, mahalnya tiket tersebut membuat para supporter Garuda angkat bicara. Mereka kompak kecewa dengan PSSI yang menaikkan harga tiket timnas Indonesia. Menurut fans Garuda, PSSI jangan mencari keuntungan kepada supporter yang ingin mendukung penuh timnas Indonesia. Seharusnya harga tiket pertandingan bisa dijual lebih murah dan ramah di kantong. Jangan memanfaatkan fanatisme kami terhadap timnas Indonesia untuk mencari keuntungan, ujar fans Garuda. Balik itu, banyak supporter Garuda bertanya-tanya kepada Erick Thohir, kenapa Sintayong dikontrak sampai 2027, kenapa tidak lebih dari itu? Banyak yang berharap pelatih Korea Selatan itu lebih lama lagi di Indonesia. Pihak PSSI pun langsung angkat bicara. Ya, kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia masih jadi topik bahasan hangat setelah pencapaian sang pelatih di Piala Asia 23.
Meski gagal mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024, Sintayong memimpin Garuda Muda memecahkan berbagai rekor baru, yang akhirnya supporter Garuda berharap PSSI bisa mengontrak hingga waktu yang lama. Ingat, Pak Erik ini selalu sebagai ketua umum, gak pernah dia mau bikin kontrak-kontrak di luar dari wilayah masa kepengurusan dia, karena batasnya kepengurusan sampai 2027, maka Sintayong pun akan kontraknya sampai 2027. Karena kita nggak tahu kan, jangan nanti kepengurusan Pak Erik ini menjadi beban bagi ketum berikutnya. Jadi Pak Erik itu nggak mau membuat beban bagi semua. We love you! Pun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih membuat tim nasional, kita harus buka. Ya, kabar baik, Indonesia ketambahan amunisi baru jelang laga lawan Irak dan Filipina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya terus mengupayakan 3 pemain naturalisasi Martin Paes, Calvin Perdong, dan Jens Rappen untuk bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April lalu. Kiper FC Dallas itu akan bisa memperkuat timnas Indonesia jika dokumen perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia sudah selesai. Sementara untuk Calvin Perdong dan Jens Rappen, kedua pemain masih harus menjalani proses naturalisasi di DPR. Erick Thohir berharap Perdong dan Rappen sudah bisa melakukan pengambilan sumpah setelah pekan ketiga Mei 2024. Kalau Calvin Perdong sama Jens Rappen itu mesti angkat sumpah lagi. Tunggu, mudah-mudahan bulan Mei minggu ketiga selesai. Ya, kalau memang sudah diangkat sumpah, ya bisa gabung timnas Indonesia. Kita usahakan tiga-tiganya main, ucap Erick Thohir. Ya, Martin Paes, Perdong, dan Jens Rappen merupakan 3 pemain naturalisasi yang masuk rekomendasi pelatih Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Laga timnas Indonesia melawan Irak 6 Juni dan Filipina 11 Juni. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia sangat penting bagi skuad Garuda. Tentu, Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa lolos ke putaran ketiga sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Ya, dengan hadirnya Martin Paes, Jens Rappen, dan Calvin Perdong, kini jajaran skuad Garuda total mempunyai 14 pemain keturunan. Indonesia juga akan menjadi tim termahal di Asia Tenggara dan bisa menyentuh 300 miliar jika semua proses naturalisasi sudah rampung. Bahkan media Vietnam menyebut Indonesia akan menjadi bos baru di ASEAN. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih membuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyak. Ya, Sintayong yang juga melatih timnas Indonesia senior memperlihatkan progres luar biasa dalam beberapa laga terakhir. Hal itu setidaknya terlihat sampai sekarang, di mana Sintayong bisa membawa Indonesia tampil oke di Piala Asia Senior kemarin, dan Garuda bisa dibawanya ke 16 besar. Kemudian Sintayong juga bisa membawa timnas U23 Indonesia menembus 4 besar, padahal timnas U23 baru ikut Asian Cup U23. Melihat gaya bermain tim-tim Indonesia saat ini, kita bisa melihat bahwa baik Thailand maupun Vietnam akan sangat sulit mengalahkan mereka dalam waktu dekat. Oleh karena itu, tak aneh jika Indonesia menjadi bos baru di ASEAN, tulis media Tan Nien. Aparece Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuat Hasil untuk Indonesia.